Belajar mengaji dan mempelajari Islam di pinggir jalan tentu bukanlah media dakwah dan sarana kajian yang biasa kita temui. Namun, ada suatu majelis ilmu yang lokasinya di emperan ruko-ruko yang sudah tutup ketika malam menjelang, namanya Mutiara Marjan. Marjan adalah singkatan dari Majelis Religi Jalanan, suatu komunitas pencari ilmu agama yang menjadikan jalanan sebagai ladang dakwah dan tempat belajar tentang Islam. Pengendara ojek online, pengamen jalanan, dan kelompok marginal lainnya adalah jamaah dari majelis ini. Seperti apa kisah dari Majelis Religi Jalanan ini? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat dari Allah kita bisa kumpul lagi di program kesayangan kita ini, mengambil hikmah dari tokoh-tokoh hebat luar biasa. Dan yang kali ini tentunya ada tokoh-tokoh hebat yang mengajar ngaji anak-anak jalanan di trotoar, benar-benar di trotoar. Tujuannya memberantas buta huruf hijaiyah, karena ada yang benar-benar belum ada kesempatan belajar atau bahkan ada yang lupa, tapi diajarin lagi oleh mereka. Dan kita bakal langsung tanya, langsung ambil hikmah dari mereka ya. Hari ini udah ada Ustadz Maulid Syarif dan Pak Haji Hari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, izin tanya-tanya Ustadz ya. Yap. Asal mulanya gimana Ustadz? Sampai kepikiran untuk ngadain program ini, dikenalnya dengan nama Majelis Religi Jalanan. Majelis Religi Jalanan ya. Berarti benar-benar di jalan soalnya. Di jalanan, di trotoar. Di trotoar. Iya. Saat toko-toko tutup, kita menggelar pengajian, ngajak teman-teman semua tuh yang ada di jalanan, pengamen, sopir bajai, supir angkot, pedagang sekitar untuk ayo berkegiatan yang positif, kita ngaji ya kan, sama-sama belajar biar kita mengenal huruf hijaiyah bagi yang belum mengenal, dengan usia yang sudah cukup tua ya, kita ajak untuk belajar. Ataupun tadi seperti Ko Denis bilang, lupa dulu sudah pernah belajar nih masih kecilnya. Saking gak pernah dibaca lagi. Iya, jadinya. kesibukan, pekerjaan, terus mereka juga mungkin mau masuk ke majelis yang ada di musola, masjid gitu ya. Aduh, rasa malu dengan usia ya kan. Kita ajak di sana dengan cara ya, yuk kita makan-makan ya kan. Nongkrong aja kongko-kongko biasa ya kan, tapi ada kegiatan ngajinya. Akhirnya lebih serius dengan kegiatan mengajinya. Kalau mau tahu tentang terbentuknya sejarahnya itu Pak Harin yang lebih paham banget. Dari tahun berapa itu Pak Haji? Dari tahun 2003. 2003? Ya. Berarti sekarang udah jalan 22 tahun. 2 tahun. 2023. Oh 2023. Jadi 2003 saya. Iya. Kurang lebih sekarang ini 1,5 tahun. Alhamdulillah. Jadi Mutiara Marjan memang bermula dari berkumpulnya orang-orang di jalanan, baik pedagang, pengamen, driver ojol. Nah, itu kita berkumpul, akhirnya kita mau bikin kegiatan jangan begini-gini aja deh. Ayo kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, ternyata akhirnya terinisiatif lah kita belajar ngaji. Iya. Kalau keseharian Pak Haji dan Ustadz kesehariannya apa, selain mengajar yang di Marjan ini? Ya, saya salah satu juga driver ojol. Oke. Pedagang yang ada di sekitar. Pedagang yang ada di sekitar. Perhatiin teman-teman nongkrong nih ya kan. Terus bikin kegiatan positif aja. Alhamdulillah. Dan milih benar-benar di jalanan, tempat mereka juga memang ada di situ ya. Jadi nggak usah nyari tempat lagi. Betul. Alhamdulillah. Awalnya gimana? Mereka ada yang ini nggak sih? Kontra? Pasti. Apa sih ini? Apa pernah sampai kejadian kayak gimana? Diusir atau gimana Pak Haji pernah? Ya pernah. Memang karena konsepnya ini adalah dilihat dan didengar. Jadi dilihat orang, didengar orang, dan kebetulan kami adakannya ada di Fasum, di trotoar. Iya. Orang ada yang melihatnya ini kok aneh sekali ya, seperti nggak ada tempat lain aja. Karena memang itulah siar kami. Dan sekali duduk itu berapa orang? Bisa sampai 30 orang, 35 orang. Sampai 40 orang. Oh iya, satu trotoar penuh kayaknya itu. Kayak kehalangan kayaknya ya. Terus apa pernah ditegur Pol PP mungkin gara-gara? Kalau Satpol PP sih sebenarnya nggak tegur ya, malah support. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Ya.
karena di lingkungan sekitar kan jadi ada kegiatan positif. Kalau sudah malam pun sudah nggak mengganggu lalu lintas ya. Iya. Karena Oh, kita, selalu malam hari juga ya, iya, Ustadz, kita gelarnya jam 10 atau jam 11 malam. Karena si pengamennya mau cari duit dulu. Iya. Ya kan, tukang ojeknya nyari duit dulu ya kan, pedagangnya cari duit dulu. Terus mereka kan biasa orang yang nggak langsung bisa tidur, nongkrong ya kan. Jadi ya nggak ada gangguan buat Satpol PP sendiri, malah mereka support. RT RW pun jadi support karena kami berada di lingkungan RT RW tersebut, dianggap menjadi kegiatan suatu lingkungan tersebut yang positif. Alhamdulillah. Iya. Tapi ya namanya dakwah ya, Ustadz. Tetap ada yang nggak suka pasti, ada nggak, Ustadz? Banyak. Yang nggak suka tuh banyak. Ngancem-ngancem gitu, Ustadz? Oh, yang kalau sampai ngancem-ngancem enggak, tapi ya gimana sih kok bermajelis atau ngaji di jalanan, nggak di dalam masjid aja, nggak di dalam musola aja gitu kan. Nyikapinnya gimana, Bro? Ya kita santai aja, kita senyumin aja ya kan, karena berdakwah nggak harus di dalam masjid ya kan. Yang ke masjid ya mereka yang ngerasa pantas ke masjid, banyak yang ngerasa aduh saya belum berani, saya malu ke masjid gitu kan, pelan-pelan. Dan gaya kami pun nggak harus formal pakai baju koko, apa boleh celana robek segala macam, pakai anting yang ya kan? ada aja di Iya, tapi kan pelan-pelan, kami arahkan pelan-pelan ya kan, belajar mengenal huruf aja dulu ya kan. Ngaji deh, ayo kita ngaji bareng-bareng, ayo kita sama-sama berbuat kebaikan. Karena apa? Kami menularkan kebaikan. Teman-teman yang lain nanti akhirnya pengamen ini ngajak nih pengamen yang lain, tukang ojek yang lain, atau yang melintas kegiatan itu apaan ya. Akhirnya mereka mampir nih, ayo belajar juga, penasaran. Awalnya sekali dua kali mau ikut baca, mereka belum deh. Mungkin liatin dulu aja dari jauh. nggak pede, nggak, karena sudah nongkrong pun cuman ngelihat aja nih, ya kan. Mau buka Iqra suruh baca, lewat dulu. Mereka ikut belajar, padahal belajar dalam hatinya ini huruf apa, ini bacaannya apa, tapi belum pede karena belum saling mengenal. Karena sudah terjadi keakraban, di sana kita sediakan kopi, makanan ya kan. Makanya saya juga ngajak nih buat ayah bunda, abang kakak yang mau support kita, ya kan. Mau tenaga, mau ilmunya, mau donasinya, ayo apa aja nih kita bisa berbuat kolaborasi tentang kebaikan. Masya Allah, keren banget pemirsa, alhamdulillah. Bahkan sampai awalnya juga mungkin modal sendiri ya untuk kopinya, justru harus modalin Iqra-nya juga kan, harus dibeliin. Tapi kita akan ambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya tentang perjuangan mereka. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, selalu di selalu ada hikmah, jangan kemana-mana. Selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita balik lagi dengan dua tokoh luar biasa samping Koko ini dan akan ambil hikmah sebanyak-banyaknya dari beliau-beliau ya. Jadi ini programnya setiap hari, Zat, atau berapa lama? Enggak setiap hari. Kita ada di malam Rabu buat di Bendungan Hilir, ada malam Senin ada di Selipi. Oh, pisah-pisah titiknya. Iya. Wah, total ada berapa titik berarti? Sekarang baru ada 3. Terus kita akan terus kembangkan. Selipi, sama Pasanggerahan. Pasanggerahan. Yeah. Trotoar semua tiga-tiganya. Trotoar semua, ya kan. Walaupun nggak di trotoar ya, tapi yang ada atapnya, ya kan. Kalau kita di Ben Hill benar-benar kalau hujannya bubar atau nggak pasang tenda, ya kan. Tapi di situ ada keseruan, ya kan. Masya Allah. Dan mereka mau ikut bantuin pasang tenda gitu. Iya, mau banget itu kan. Masya Allah. Ada nggak yang udah sampai kalau misalnya ternyata misalnya lagi libur nggak bisa, malah nyariin, ada kayak gitu juga? Kita nggak pernah libur. Kita insya Allah istiqomah, doain terus istiqomah karena ini kegiatan kebaikan ya kan. Karena Marjan sendiri itu bukan hanya sekedar ngaji. Kita banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kita jalankan. Kita berbagi. Izin, mereka ada dipungut biaya kah atau tahu-tahu ada yang suka rela ngasih juga? Nah, kalau saya pungut biaya, mungkin dia akan mundur. Bubar ya? Bubar, ya tadi saya punya usaha atau saya punya uang, Pak Haji punya uang, kita banyak support juga dari teman-teman, kita sounding terus nih tentang kegiatan. Masya Allah. Akhirnya kita bisa mengumpulkan dana tersebut untuk kegiatan sosial. Seperti sebelumnya bencana alam yang ada di Sukabumi. Oh iya. Bulan Desember kemarin kami berangkat juga di Januari. Saya sampai ke sana ya? Iya, saya ajak teman-teman. Saya ajak semua teman-teman, ayo kalian bisa apa buat saudara-saudara kita yang ada di Sukabumi sana sedang tertimpa bencana alam ya. Saya kumpulin teman-teman yang bisa ngumpulin baju bekas yang layak pakai ya kan, makanan, Indomie segalanya.
Saya hubungin juga teman saya yang terus support saya di pengajian, dia kebetulan bisa sulap, ya kan? Jadi buat menghibur teman-teman di sana, ya kan? Berarti tim ada berapa Pak Haji yang benar-benar selalu jadi kayak panitianya ya, yang intinya. Panitia inti. Yang lain kan santri nih peserta. Ya inti nggak banyak, hanya 5 orang. 5 orang. Tapi penggeraknya ya alhamdulillah sudah ada kurang lebih 20 atau 30 orang itu bisa Masya Allah. bisa aktif. Dan kalau jumlah santri ada di data Ustaz, yang udah berapa kali ikut dari awal? Memang kita ini karena di jalanan ya, jadi kita tidak ada absensi. Tapi kalau kita saat ada hajat, bilanglah maulid atau hajat-hajat apa, itu bisa sampai 200 orang. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Penuh Dan tanpa sampai ke diminta jalanan. ya. Tanpa diminta. Waktu akhirnya buka titik baru, yang paling pertama di mana sih? Yang di Ben Hill? Bendungan Ya, Hilir. Bendungan Hilir. Terus kan buka yang kayak di Pesanggerahan, Selipi. Itu mereka yang minta atau Ustaz Pak Haji survei lagi ya? Kayaknya di situ bisa kita ada ini. Oh enggak, mereka ini datangnya kan dari mana-mana info ini, terutama dari ojol ya. Ya. Ojol itu mendengar di sana ada pengajian, di sana ada pengajian, ya kan? Mungkin info ini tersampaikan, mereka datang, terus sampaikan ke Pak Haji kita mau dong di sana. Di sana bahkan di Pesanggerahan itu nggak ada yang kayak gini, yang ada mabuk-mabukan nih tiap hari, ya kan? Sampai pertama kali kita survei, kita sembunyikan dulu nih minuman. Ada Pak Haji, kata Pak Haji santai aja deh katanya, nggak apa-apa ya kan. Tapi karena kita berdakwahnya pelan-pelan, akhirnya mereka sadar sendiri meninggalkan itu, ya kan? Juga, ya kan? Akhirnya melakukan kegiatan positif. Alhamdulillah. Terus nanti di bentar lagi Ramadan, apa ada program khusus nih buat di Ramadan? Saya punya program mau melakukan santunan buat anak-anak yatim. Masya Allah. Ya. Tapi sejauh ini juga berarti kan ada para teman-teman donatur ya yang ikut ngebantu. Nah itu benar-benar dari kawan-kawan sendiri atau kadang juga dari orang-orang yang tidak dikenal, tahu-tahu ada yang ngasih gitu juga? Banyaknya dari yang tidak dikenal. Dari teman-teman ada, teman-teman yang pastinya teman terdekat lah ya, ya kan, teman terdekat kita infokan kegiatan kita, ya kan. Zaman kita kan sudah canggih nih, dari handphone ke handphone diupload orang tahu, ya kan. Akhirnya tadi banyak yang support, makanya saya mau ngajak ayah bunda, abang kakak yang mau support kita, ayo kita mengaji. Ada kegiatan sosial yang kita lakukan, apalagi nanti di bulan Ramadan saya mau bikin acara santunan anak yatim, sahur on the road, buat bagi-bagi makanan di jalan buat orang-orang yang nggak mampu, ya kan. Siap saji ya, yang udah siap saji, ya. Mereka tinggal makan, kita kasih makannya, kita kasih airnya, ya kan. Jadi teman-teman yang mau bantu kita bisa hadir langsung ke majelis religi jalanan yang ada di Ben Hill, ya kan, atau cari info deh, biar penasaran tentang kita, ya kan. Keren banget nih pemirsa, jangan sampai nggak ikut. Ini ladang amal yang luar biasa. Kita mungkin kepengennya ada, atau bahkan ada yang di luar nggak kepikiran. Ini ada yang udah benar-benar berjuang, tinggal ikut bantu, ikut kecipratan pahala jariahnya. Mereka semua yang udah bertindak. Kalian di rumah bismillah, hartanya nggak cuma jadi ketumpuk di rekening doang, tapi juga jadi pahala. Untuk itu, kita akan lanjut bahas lagi ke masa selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Hikmahnya sudah dapat banyak, tadi akan ditambah lagi ya. Kita akan ngobrol lagi dengan guru kita ini berdua, Masya Allah. Tapi kalau pengen minta beliau-beliau ini sampaikan pesan dulu dan harapan kepada semua pemirsa yang nonton, terlebih khusus yang mungkin juga ngerasain yang sama, masih sungkan mau ngaji, silakan Ustaz, Pak Haji, boleh gantian satu-satu. Baik, kita ngajak untuk kebaikan. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum innas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, terus ada juga pantunnya, buah duren, cakep. Buah kedondong. Cakep. Ya kan? Mau keren ngaji dong. Wih, Masya Allah. Haji juga mungkin ingin menambahkan, silakan. Ya, Mutiara Marjan. Mutiara Marjan adalah wadah silaturahmi. Yang mana berkumpulnya semua kalangan di jalanan, di waktu yang senggang, di tengah malam, selepas dari aktivitas, kita ngaji bersama, belajar Iqra. Jadi mutiara itu mulai tiada ragu. Masya Allah. Jadi jangan ragu-ragu bagi mereka yang semasa terdahulunya tertinggal atau
sudah mulai lupa untuk mengaji, Mutiara Marjan wadahnya. Jadi saudara-saudaraku semua, ayo menjadi mutiara dan menjadikan mutiara di pinggir-pinggir jalan, di trotoar, di taman, atau di tempat terbuka. Konsepnya adalah didengar orang, dilihat orang. Mutiara Marjan adalah syiar dan dakwah. Masya Allah. Gitu, Jadi awalnya dari silaturahmi ya niatnya. Betul. Yang justru baca Iqra itu cuman salah satu metodenya aja untuk menarik mereka. Dan alhamdulillah Allah buat beliau-beliau ini ternyata disenangi juga oleh semua yang pengen ngaji. Selain juga memang dari sebelum diadakan juga memang yang pada jadi santrinya itu memang ya tetangga ya, teman kerja bareng juga ya. Iya. Jadi akhirnya lebih diterima banget ya. Ini mah orang-orang kita juga nih yang ngajar nih. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dan selain tadi udah nyampe ratusan, kalau untuk yang ngajar ada berapa orang berarti Ustaz sekarang? Selain ini berdua. Yang ngajar itu banyak, ada dari ojol juga, ya kan beberapa ojol nih ada yang bisa ngaji, terus ada juga yang sudah bisa ngaji, yang tingkatannya lebih dari yang awal, ada juga nih Iqra 1, Iqra 2 walaupun usianya sudah tua, yuk bantu ngajar. Ikut bantu. Dan tapi tadi metodenya kita berbeda ya, Iya. karena yang diajar ini usianya sudah dewasa. Iya, lidahnya udah alot ya. Iya, bukan anak-anak yang bilang kita bisa ini salah penyebutannya. Ya kita coba pelan-pelan karena ini orang tua, harus dengan gaya santai aja yuk Pak, coba diulang lagi. Karena kalau mereka tersinggung nih, saya bisa ditabrak ntar sama ojeknya. Iya ya, Insya Allah. Pernah nyampe ngehadirin guru dari luar juga, Ustaz dari luar juga untuk Iya ngajar dong. gitu? Masya Allah. Kemarin saat ngaji kita kedatangan Dik Doang. Oh, Masya Allah. Iya, dia ngasih support. Banyak kiai-kiai juga yang support kita. Ada dari Rembang ya. Ada dari Lembang. Ada dari Rembang, terus ada juga yang support kita ini Ustadz Adit dari RMG ya, Rumah Makan Gratis. Oh iya, alhamdulillah. Pernah kesini juga beliau. Pernah kesini juga. Harapannya gimana, Zat? Pengen hanya di Jakarta atau nanti bahkan mungkin meluas, bahkan sampai keluar dari Jakarta? Ya. Ini siar itu bisa menular. Kebaikan itu harus ditularkan. Kita berharap dengan lahirnya Mutiara Marjan ini, mungkin orang bisa tiru, karena tirunya bukan keburukan, kebaikan. Kalau bisa ya seluruh Indonesia ini, seluruh Indonesia ini ya menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Jadi terinspirasi mereka masing-masing ngadain di lokasi atau di kota mereka masing-masing itu welcome banget ya. Welcome Bahkan mungkin dengan nama yang sama atau bahkan namanya mau diganti pun terserah, yang penting pada ngaji aja dah gitu lah ya. Betul. Masya Allah, pemirsa keren banget. Ini adalah pelopor ya, orang yang akhirnya melihat ini terus akhirnya meniru kebaikannya, maka terus mengalir pahala jariah bagi beliau. Dan itulah orang yang paling beruntung, yang mungkin kita umur nggak tahu, paling banter juga 70, 80, tapi ada orang-orang yang hidupnya mungkin hanya puluhan tahun, tapi punya pahala sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Yaitu yang menjadi inspirasi, memberikan inspirasi kepada semua orang dari kebaikan-kebaikan mereka, akhirnya ditiru oleh saudara-saudaranya yang lain. Masya Allah, kita doakan mereka selalu istiqomah. Amin. Makasih banyak Ustaz Alid, Iya. Pak Haji. Hari alhamdulillah. Doain saya juga, mudah-mudahan sama-sama istiqomah, mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi juga, Iya. haji bareng di Alhamdulillah. sana, insya Allah. Dan juga beliau ini dijaga ketulusan hatinya dan diberkahi oleh Allah keluarganya, rezekinya, dan juga mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di sini saja, di dunia saja, tapi juga kelak dikumpulkan di dalam surganya insya Allah. Semoga bermanfaat pemirsa yang melihat. Alhamdulillah, itulah hikmah yang kita dapat hari ini, dan akan selalu ada hikmah-hikmah keren selanjutnya, tapi harus selalu kalian tonton di acara Selalu Ada Hikmah. Nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.